warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Wa qala aidan yamutul abdu ala ma 'asha alaih, al hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, tema kita pada malam ini adalah cara mati dengan husnul khotimah. Bapak-bapak yang berbahagia, dari husnul khotimah itu secara bahasa itu artinya kan baik di penutupnya, Pak. Jadi husnul itu kan artinya kan baik, khotimah itu penutup. Husnul khotimah itu artinya baik di penutupnya. Jadi di dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dawuh ngeten, an Sahli bin Sa'din as-Sa'idiyyi qala nadara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikina
wa kana min a'dhamil muslimina hona'an anhum faqala man ahabba ayyang dura ila rajulin min ahlin nari fal yang dur ila hada. Dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dia berkata, Nabi melihat seorang laki-laki yang memerangi orang-orang musyrik, dan dia itu merupakan sahabat yang paling pemberani, Pak. Kemudian Nabi bersabda, man ahabba ayang duro ila rajulin min ahlin nari fal yang dur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni neraka, maka lihatlah laki-laki ini. Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta juriha. Maka seorang laki-laki selalu mengikuti si pemberani itu, Pak. Jadi para sahabat ketika Nabi mengatakan ada orang yang napa niku sangat gigih, sangat pemberani di dalam berperang, Nabi malah mengatakan orang itu akan jadi penghuni neraka. Maka para sahabat penasaran. Akhirnya orang ini selalu diikuti, Pak, oleh sahabat yang lain. Hatta juriha, sehingga si sahabat yang pemberani itu terluka. Wasta'jalal mauta, karena dia terluka, dia tidak bisa menahan, dia ingin cepat mati. Faqala bidubabati sayfihi, orang itu mengatakan dengan ujung tombaknya, Pak. Jadi dengan ujung tombaknya dia mengatakan bahwa dia itu ingin cepat mati. Fawadha'ahu baina satyaihi, kemudian tombaknya menika, pedangnya menika diletakkan di antara dua dadanya, kemudian ditekan, Pak, sampai ke baunya. Akhirnya orang itu mati, Pak. Akhirnya Nabi bersabda, innal abda la ya'malu fima yaron nasu amalu ahlil jannah. Sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh telah melakukan amal perbuatan layaknya amalan ahli surga. Wa innahu lamin ahlin nar, tapi orang itu justru menjadi penghuni neraka. Wa ya'malu fima yaro wa ya'malu fima yaron nasu amali ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Ada orang yang amalnya itu sepertinya adalah amalan penghuni neraka, tapi orang itu malah menjadi penghuni surga. Akhirnya Nabi mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Orang yang suka berperang, orang yang berani dalam berperang, kalau orang itu memang takdirnya neraka, Pak, ketika dia terluka, dia tidak tahan, akhirnya orang itu mati bunuh diri. Bapak-bapak yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan sakit ngecek dalam Al-Quran surat Ali Imran surat nomor 3 ayat nomor 102, Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan beriman.
Dalam ayat itu ada satu perintah dan ada satu larangan, Pak. Napa perintahnya? Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Yang nomor dua, Allah melarang kepada kita jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Bapak-bapak yang berbahagia, apa Pak yang dimaksud dengan napa niku bertakwa dengan sebenar-benarnya? Jadi perintah takwa di dalam Al-Quran disebut sebanyak 36 kali, Pak. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kalau jenengan membaca di dalam Al-Quran ada 36 kali. Kemudian kata ittaqu rabbakum, ittaqu rabbakum itu kalau tidak salah ada 16 kali. Jadi perintah bertakwa kepada Allah itu di dalam Al-Quran ada 52 kali, Pak. Itu kalau bertakwa. Kemudian yang dimaksud dengan bertakwa dengan sebenar-benarnya itu bagaimana, Pak? Jadi Imam Al-Qurtubi, Pak, di dalam tafsirnya menjelaskan, jadi yang dimaksud dengan bertakwa dengan sebenar-benarnya ayyuta'a wala yu'so wa ayyudkara wala yunsa wa ayyaskura fala yakfur. Jadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya itu meliputi 3 aspek, Pak. Yang pertama, orang itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang sama sekali, Pak. Sakit, Pak? Jadi kita selalu napa nggih? Kita selalu taat kepada Allah. Kita tidak pernah melakukan perbuatan maksiat sama sekali. Riwayat yang lain, Pak nggih, orang itu tidak pernah napa nggih? Jadi tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah membangkang, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat walaupun hanya sekejap mata. Itu yang pertama. Yang nomor 2, nggih. Wa ayyudkara wala yunsa. Adalah orang itu selalu ingat Allah, tidak pernah lupa. Jadi ingat Allah tidak pernah lupa. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan ada 4 perkara, apabila orang itu diberi 4 perkara tersebut, maka orang tersebut diberikan pemberian sebaik-baik di dunia dan di akhirat. Ada 4 pemberian. Apabila itu diberikan kepada seseorang, maka orang itu telah napa nggih? Diberikan pemberian yang terbaik baik ketika di dunia dan di akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun. Orang yang lesannya itu selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ingat itu mungkin bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Yang nomor 2, wa qalbun syakirun. Orang itu diberikan hati yang selalu bersyukur. Yang nomor 3, wa badanun alal balai sabirun. Orang yang ketika diberikan ujian, orang itu selalu bersabar. Yang nomor 4, orang yang diberikan istri yang setia, Pak. Saya ulangi lagi. Jadi 4 pemberian yang terbaik baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir. Yang nomor 2, hati yang selalu bersyukur. Nomor 3, tubuh yang selalu bersabar ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah. Yang nomor 4, orang yang diberikan apa? Orang yang diberikan istri atau pasangan yang setia. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang nomor 3, yang dimaksud dengan haqqo tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya itu adalah wa ayyaskura wala yukfar. Adalah kita itu selalu bersyukur, tidak pernah napa niku mengkufuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
ketika turun ayat ini Pak nggih, lama nazalat hadhil ayah qalu ya Rasulullah man yakfa ala hada wasaqqa alaihim. Ketika turun ayat ini Pak, ayat ini menurut para sahabat terlalu berat Pak. Kita selalu taat, tidak pernah melakukan maksiat, kita selalu ingat, tidak pernah lupa, kita selalu bersyukur, tidak pernah mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Jenengan apa sakit Pak? Makanya para sahabat ya, ketika turun ayat ini merasa tidak mampu Pak. Siapa orang yang mampu seperti itu? Ya. Akhirnya Allah menurunkan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kadar kemampuan kalian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, itu yang dimaksud dengan napa niku bertakwa dengan sebenar-benarnya. Saya ulangi lagi, selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Yang nomor dua, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Yang nomor tiga, selalu mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah mengkufuri sama sekali. Kemudian di dalam ayat itu Allah melarang kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, satu-satunya nabi Pak yang berdoa kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah nggih menika Nabi Yusuf alaihi salam. Saya ulang lagi. Jadi satu-satunya nabi itu ada di dalam kitab tafsir, satu-satunya nabi yang meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan husnul khotimah nggih menika Nabi Yusuf alaihi salam. Doanya Nabi Yusuf itu oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf, surat nomor 12, ayatnya ayat nomor 101. Di sana Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Moga Pak. Rabbi, ya Allah, qad ataitani minal mulki, engkau telah memberikan kepadaku kerajaan. Yusuf kan jadi perdana menteri di Mesir. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau telah mengajarkan kepadaku artinya mimpi, takwilnya mimpi. Jadi Yusuf tahu Pak. Jadi ada dikisahkan di sana, ada orang yang apa niku membawa sepotong roti itu, akhirnya rotinya itu disambar sama burung gagak. Itu maksudnya apa? Yusuf tahu Pak. Oke. Itu diantara mukjizatnya Nabi Yusuf. Ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan, engkau telah mengajariku takwil mimpi, engkau adalah pencipta langit dan bumi, engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan beragama Islam, wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi orang yang husnul khotimah Pak, itu kalau kita baca di dalam banyak hadis Pak, ya. Kalau kita membaca dalam banyak hadis, orang yang husnul khotimah atau baik di apa? Di penghujungnya, baik di penutupnya, itu adalah orang yang ketika meninggal, orang itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi dawuh, man akhiro kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhiro, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Makanya ngeten para ibu, para bapak nggih.
Jadi menalkin orang yang mau meninggal itu dengan kalimat tahlil itu, Pak. Kenapa? Karena di dalam kalimat tahlil la ilaha illallah itu ada dua aspek, Pak. Yang pertama nafyun, yang nomor dua isbat. Jadi yang pertama kita itu meniadakan, Pak, la ilaha. Jadi tidak ada sembahan. Jadi tidak ada sembahan. Setelah kita meniadakan sembahan selain Allah, kemudian kita menetapkan illallah, kecuali Allah. Makanya yang dijamin, saya ulang lagi, Pak, yang dijamin masuk surga itu adalah mereka yang di akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau jenengan nalike cuma Allah, Allah ini kok apa, Pak, karena mboten jelas nih. Nggih. Makanya Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Nggih, talkinlah, ajari orang yang akan mati di antara kalian itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan orang menalkin itu tidak usah diulang-ulang, Pak. Takutnya ngeten nggih. Orang itu sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jenengan baleni malih yang terakhir tidak bisa kan? Makanya ketika orang menalkin, ketika orang yang kita talkin itu sudah bisa mengucapkan kalimat tahlil itu, tidak usah diulang. Betul, Pak nggih? Itu yang pertama, Pak nggih. Yang paling banyak itu. Yang nomor dua, nggih, orang yang mati husnul khotimah itu, Pak nggih. Nabi mengatakan yamutul mu'min bi araqil jabin. Orang mukmin itu ketika mati, Pak, itu dainya berkeringat, Pak. Itu banyak, Pak, hadisnya nggih. Jadi kemudian yang nomor tiga, Pak, nomor tiga, orang yang mati husnul khotimah itu, Pak, dia ketika mati itu ditangisi langit karo bumi, Pak. Coba cek dalam Quran surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu surah nomor 44, ayatnya ayat nomor 29, nggih. Jadi Quran surah Ad-Dukhan surah nomor 44 ayat nomor 29. Jadi kalau jenengan baca di dalam tafsir Qurtubi, Pak, tafsir Qurtubi ada, tafsir Ibnu Katsir ada. Jadi ketika menjelaskan ayat ini, di sana disisipkan hadis penyangatan ma min mu'minin illa walahu fis samai babani babun yang zilu minhu rizqahu wa babun yadkhulu minhu kalamahu wa amalahu fa idza mata faqaduhu fa baqiya. Artinya tidak ada seorang mukmin, Pak, kecuali dia itu di langit mempunyai dua lubang. Ma min mu'minin illa walahu fis samai babani. Tidak ada seorang mukmin kecuali dia itu di langit mempunyai dua lubang. Babun yang zilu minhu rizqahu. Lubang yang pertama sebagai jalan untuk turunnya rezeki. Wa babun yadkhulu minhu kalamahu wa amalahu. Lubang yang kedua sebagai jalan semua kalimat yang ia ucapkan itu naik ke langit. Lubang yang kedua sebagai jalan untuk naik semua amal baiknya, Pak. Ketika orang itu mati, Pak, jadi ketika orang itu mati, maka lubang itu tertutup. Fabaqiya alaihi, maka langit menangis, Pak. Jadi ketika orang mukmin meninggal, maka langit dan bumi itu menangis. Kenapa? Karena tempat dua lubang yang biasanya dilewati oleh amalnya orang yang mukmin menika, lubang yang biasanya dilewati perkataan baik orang yang mukmin menika menjadi tertutup. Dan insya Allah, Pak, insya Allah satu-satunya manusia yang ketika mati niku langit dan bumi mboten nangis niku Fir'aun, Pak. Kenapa? Karena Fir'aun itu tidak punya amal baik sama sekali, Pak. Fir'aun itu lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya juga kafir. Mboten enten api iblis, Pak, raja Fir'aun itu ya. Jadi dia lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati juga dalam keadaan kafir. Yang nomor 4, Pak, yang nomor 4.
Orang yang husnul khotimah itu insya Allah tersenyum Pak. Dia tersenyum. Kalau jenengan buka dalam Quran surah Pak, Fusilat nggih. Ayat 30 Allah dawuh ngeten nggih. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian orang itu beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun ketika dia mati Pak. Kenapa malaikat turun? Malaikat mengatakan alla takhafu, kamu jangan takut. Takut apa? Jangan takut dari kematian. Menurut Imam Mujahid, kamu jangan takut menghadapi perkara-perkara menjelang hari kiamat. Wala tahzanu, dan kamu jangan merasa khawatir ala ma khalaftum min ahlin wa waladin. Kamu jangan merasa khawatir, jangan merasa sedih terhadap keluarga dan anak-anakmu yang kamu tinggalkan. Jadi karena orang ini matinya itu dihibur oleh malaikat Pak, insya Allah orang matinya tersenyum Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, itu insya Allah diantara Pak nggih. Jadi diantara tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah. Mungkin wonten malih sing dawuh orang yang mati husnul khotimah itu matinya hari Jumat, tapi enggak kena dige patokan Pak. Kadang orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, matinya hari Jumat kan wonten Pak. Jadi yang insya Allah yang baku Pak, yang baku. Tanda orang yang matinya baik itu satu, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang nomor dua, orang itu dainya berkeringat. Yang nomor tiga, napa wau? Orang itu ditangisi oleh langit dan bumi. Makanya ada keterangan di sana. Misalnya ada seorang muslim Pak yang tidak punya sanak, tidak punya saudara, dia mati, tidak ada yang nangis Pak, yang nangis langit Pak. Makanya pun khawatir Pak, misalnya kita sendirian, mboten duit dulur babar blas Pak. Nggih. Ketika kita mati tidak ada yang merasa kehilangan sama sekali, langit dan bumi Pak yang merasa kehilangan. Yang nomor 4, nggih. Insyaallah orang yang matinya baik itu dia tersenyum karena orang itu dihibur oleh malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya ketika kita mati itu bisa husnul khotimah? Insyaallah itu harapan setiap kita Pak. Jadi sedaya tiyang niku pengen, dia punya keinginan ketika dia mati itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama Pak, yang pertama, supaya kita mati husnul khotimah itu berdoa Pak. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Sekarang kelasnya Nabi Yusuf. Yusuf ini kirang dos pundi Pak. Yusuf itu nabi, bapaknya nabi, mbahnya nabi, kak napa? Sandure mbah napa niku? Buyut. Yusuf itu nabi, bapaknya nabi, mbahnya nabi, buyutnya ya nabi. Yusuf itu bapaknya sinten Pak? Bapaknya Nabi Yusuf sinten Pak? Mboten ngertos Pak. Sinten Pak? Bapaknya Nabi Yusuf kan Nabi Yakub. Nabi. Nabi Yakub itu bapaknya namanya siapa? Nabi Ishak, nggih nabi. Nabi Ishak itu bapaknya sinten? Nabi Ibrahim, nabi turun papat Pak. Jadi dia itu nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya ya nabi. Tapi Yusuf itu ndonga, tawafani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan beragama Islam, wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang baik. Makanya misalnya kita ndak hafal doa itu,
Ya mungkin bisa Pak nggih kita berdoanya itu dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah pada kami husnul khotimah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari su'ul khotimah, nggih. Atau mungkin nggih di dalam surat yang lain, Pak nggih. Dalam surat yang lain Allah dawuh ngeten. Rabbana la tuzigh qulubana. Terus ada itu, Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana. Janganlah engkau gelincirkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kan boten wonten jaminan loh Pak. Kita yang sekarang beribadah bisa kan tidak ada jaminan. Makanya kita dianjurkan berdoa. Ya Allah, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, setelah engkau memberikan keimanan kepada kami, setelah engkau memberikan keislaman kepada kami, jangan engkau cabut. Karena banyak orang yang asalnya Islam, mungkin ilmuwan muslim, akhirnya jadi murtad kan banyak tuh Pak. Makanya ndonga Pak nggih. Jadi nomor 1 berdoa. Ya nomor 3 nggih, nomor 3. Doa ini mungkin jenengan banyak yang hafal Pak. Dalam Quran surat Ali Imran itu nggih. Wa tawaffana terus Pak. Wa tawaffana ma'al abror. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi yang pertama ndonga Pak, berdoa. Kita jangan terlalu napa bahasane nggih. Kita jangan terlalu percaya diri Pak, bahwa kita itu akan selalu baik. Makanya kita dianjurkan apa? Berdoa. Nggih. Wong kelasnya Nabi Yusuf on berdoa, aja meneh kula jenengan nggih. Yang pertama. Yang nomor 2 Pak, yang nomor 2. Yang kita lakukan supaya kita itu bisa selalu husnul khotimah Pak. Kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Mestinya kita jaga iman kita Pak. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 193 Allah dawuh. Rabbana itu urut Pak nggih. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar ketika ada orang menyeru pada kami supaya kami beriman. Kami pun telah beriman, fa'amanna faghfir lana, maka ampuni dosa kami. Terus nggih. Waghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina, tutup kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abror, wafatkan kami bersama orang-orang yang napa niku selalu berbuat baik. Kemudian bagaimana Pak nggih? Jadi cara kita menjaga iman kita. Jenengan menawi pun kathah ingkang apal Pak. Nabi dawuh al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kan kadang bertambah, kadang berkurang nggih Pak Nur nggih. Kadang kita ke masjid itu kadang semangat, kadang yo mboten semangat gitu. Itu membuktikan bahwa iman manusia itu kadang berkurang, kadang bertambah. Jadi di dalam sebuah riwayat itu dikatakan ada seorang yang bertanya tentang bagaimana cara menjaga dikit malah Pak nggih, mungkin dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Jadi ada seseorang yang napa niku bertanya, ini yang mengutip adalah Ibnu Abbas. Bahasa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bisahadah
Nabi itu pertama diperintahkan untuk mengajak manusia mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Falamma sodaku, ketika orang sudah mengimani dua kalimat syahadat itu, maka orang-orang itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Karena banyak orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi orang ini mboten sholat kan kathah, Pak. Jadi awalnya Nabi itu diperintah untuk memerintahkan manusia, mengajak manusia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika ajakan Nabi ini sudah diimani, sudah diterima oleh manusia, Nabi diperintahkan untuk mengajak manusia melakukan sholat. Ketika orang sudah melakukan sholat, Nabi diperintahkan memerintahkan manusia supaya membayar zakat. Ketika orang sudah menunaikan zakat, Nabi diperintahkan mengajak manusia supaya melakukan puasa. Ketika manusia itu sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, manusia itu diperintahkan melakukan ibadah haji. Falamma sodakuhu zadahum al-hajja summa akmala lahum dinahum wa dzalika qauluhu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi orang yang selalu menjaga imannya menika, menurut Ibnu Abbas adalah orang yang melakukan rukun Islam yang 5, Pak. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu dilakukan. Berarti orang itu menjaga iman, Pak. Wonten malih ingkang matur ngaten nggih. Iman itu ibarat apa nggih? Iman itu ibarat tanaman, Pak. Tanaman itu akan layu, bahkan akan mati ketika tanaman itu tidak disiram. Begitu juga iman kita. Iman kita itu akan layu, Pak. Bahkan mati apabila tidak kita siram. Lah untuk nyirami iman itu dengan apa, Pak? Jadi antaranya dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, Pak. Oke, insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi yang kita lakukan supaya kita itu napa? Mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan husnul khotimah kepada kita. Yang nomor 2, mestinya kita itu menjaga iman kita. Yang nomor 3, Pak, nomor 3, kita beramal itu terus, Pak. Jadi kita jaga amal soleh kita. Kenapa? Takutnya ketika kita berhenti beramal, Allah mencabut nyawa kita, maka kita menjadi su'ul khotimah. Jadi yang pertama berdoa, yang nomor 2 menjaga iman, yang nomor 3 kita selalu jaga amal soleh kita. Kenapa? Karena manusia itu yang dinilai adalah amalnya yang terakhir. Nabi mengatakan yamutul abdu ala ma asaleh. Orang itu akan mati menurut kebiasaannya. Kalau kita itu selalu berbuat baik, insyaallah Allah cabut nyawa kita dalam keadaan berbuat baik sehingga menjadi husnul khotimah. Insyaallah mengatakan, Pak, yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini digolongkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Apabila yang saya sampaikan ada benarnya, datangnya dari Allah. Apabila yang saya sampaikan ada salahnya, datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.